Hujan jatuh membasahi wajah Aurora Wijaya, membasuh sisa kelelahan setelah seharian bekerja tanpa henti. Ia berbelok ke gang gelap, berharap memotong jalan menuju stasiun metro. Udara lembab tercium bau ozon dan kotoran kota. Tiba-tiba, dua sosok muncul dari kegelapan, seperti predator dari persembunyian. "Dompet dan ponselmu! Cepat!" Salah satunya mendesis, sambil mengacungkan pisau. Bilahnya berkilat mengerikan di bawah cahaya lampu yang remang-remang. Jantung Aurora serasa berhenti, berubah menjadi gumpalan es. Ia tersentak mundur, tersandung pinggiran trotoar yang tidak rata, dan jatuh tersungkur di aspal basah. Rasa takut melumpuhkan tubuhnya, membuatnya tak bisa bergerak. Saat itu, bayangan melesat dari samping. Seorang pria tinggi berjaket usang, dengan reaksi secepat kilat, dalam satu gerakan cepat menepis perampok berpisau itu. "Lari!" teriaknya serak, sembari menangkis serangan yang kedua. Tapi Aurora tak bisa bergerak, terpaku melihat penyelamatnya yang tak terduga dalam hitungan detik melumpuhkan kedua penyerang. Sesaat kemudian mereka sudah menghilang dalam kegelapan gang yang basah. "Anda baik-baik saja?" tanya pria tak dikenal itu, sambil mengulurkan tangan. Di bawah cahaya remang-remang, Aurora bisa melihat wajahnya. Raut wajah yang tegas, tertutup janggut tipis, dan mata coklat yang luar biasa baik menusuk hati. Pakaiannya jelas bukan baru, terlihat usang di beberapa bagian. Ya, terima kasih," desahnya, menerima uluran tangan itu dan berdiri. "Saya berutang nyawa pada Anda. Biarkan saya membalas budi setidaknya, entah bagaimana." "Tidak perlu." Pria itu mundur kembali ke dalam bayangan. "Jaga diri Anda." "Tunggu!" Aurora meraih lengan jaketnya, merasakan kasar kain yang sudah tua. "Setidaknya beritahu nama Anda." "Satria," jawabnya setelah jeda singkat. Suaranya terdengar rendah dan lelah. "Satria," ulangnya, menatap wajahnya. Sesuatu di matanya, dalam penampilannya yang lelah tapi mulia, membuatnya mengambil keputusan. Apakah Anda punya tempat untuk menginap malam ini?" Ia memalingkan pandangan, dan isyarat sederhana itu memberitahunya segalanya. Astaga, dia tunawisma. Dan dia baru saja menyelamatkannya, bahkan tanpa memikirkan imbalan. "Dengar, saya punya tawaran," kata Aurora tiba-tiba. Kata-kata itu meluncur begitu saja dari bibirnya. "3 hari lagi keluarga saya akan mengadakan acara amal penting. Semua orang berharap saya muncul di sana dengan tunangan yang tidak saya miliki. Maukah Anda memainkan peran itu?" Satria memandangnya seolah Aurora sudah gila. "Apa? Hanya 1 malam." Aurora melanjutkan dengan cepat, merasa situasi ini semakin absurd, tapi entah mengapa merasa ini benar. "Sebagai gantinya, Anda akan mendapatkan pakaian baru, menginap di hotel yang bagus, dan sejumlah besar uang." Satria terdiam, memperhatikan wajah Aurora. Di matanya terlihat ketidakpercayaan, bercampur dengan rasa ingin tahu yang tajam. "Mengapa saya?" tanyanya akhirnya. "Anda tidak tahu apa-apa tentang saya. Anda baru saja mempertaruhkan nyawa demi orang asing." Aurora tersenyum, merasa ketakutan yang dingin perlahan surut, digantikan oleh sesuatu yang baru, kekaguman dan harapan. "Itu lebih menggambarkan diri Anda daripada resume apapun." Hujan semakin deras, berubah menjadi guyuran lebat. Aurora cepat-cepat mengeluarkan kartu nama. "Ini alamat saya. Besok jam 10 pagi. Datanglah jika Anda setuju. Asisten saya, Bima, akan mengurus semuanya." Satria mengambil kartu itu, masih ragu. "Apa yang kulakukan?" pikir Aurora dalam hati. "Mengundang orang asing, seorang pahlawan tunawisma, ke acara terpenting tahun ini." Tapi sesuatu di dalam dirinya berbisik keras. Ini keputusan yang tepat. "Sampai besok, Satria," katanya berbalik dan berjalan cepat menuju stasiun metro, merasakan tatapannya mengantar kepergiannya dalam kegelapan yang basah. Pagi berikutnya dimulai dengan telepon dari ayah Aurora, Agung Wijaya. "Semoga kamu tidak lupa soal acara malam ini." Suaranya terdengar tegang. "Semua orang menantikan untuk bertemu dengan pilihanmu." "Ayah, aku ingat,"
Jangan khawatir. Nak, pesta ini sangat penting bagi keluarga kita. Akan ada semua mitra kunci, pers, dan calon-calon tunangan yang sudah ayah pilihkan. Aurora menyelesaikan kalimat itu dalam hati. Tepat pukul 10, bel pintu berbunyi. Di ambang pintu berdiri Satria, masih dengan jaket usangnya yang compang-camping, tapi sudah rapi tercukur. Ia menatap Aurora dengan mata cokelatnya yang baik. "Saya setuju," katanya singkat. "Bagus sekali." Aurora berseri-seri, merasa lonjakan kebahagiaan yang tiba-tiba. "Silakan masuk. Ini Bima, asisten saya. Dia yang akan mengurus transformasi Anda." 2 hari berikutnya berubah menjadi maraton sungguhan. Bima ternyata sangat profesional. Ia mengatur potong rambut, pemilihan pakaian, kursus kilat etiket. Satria mengejutkan semua orang dengan kemampuannya belajar dengan cepat. Ia dengan cepat memahami aturan makan, mudah mengingat nama-nama. "Anda dulu bertugas di mana?" tanya Aurora suatu kali, memperhatikan sikap militernya. "Pasukan khusus GRU," jawabnya singkat. "Tapi itu sudah berlalu." "Apa yang terjadi? Mengapa Anda sampai di jalanan?" Satria muram. "Jangan bicarakan itu. Masa lalu biarlah berlalu." Begitu banyak kesakitan di matanya, pikir Aurora. Apa sebenarnya yang terjadi padanya? Tibalah malam resepsi amal. Rumah mewah keluarga Wijaya bersinar terang. Di depan pintu masuk, para wartawan berkumpul. Kemunculan sang pewaris bersama tunangannya diperkirakan akan menjadi berita utama. Aurora menunggu Satria di lobi hotel tempat ia menginap. Ketika pintu lift terbuka, ia sesaat kehilangan kata-kata. Di depannya berdiri seorang pria yang elegan dan sempurna. Tuxedo yang pas di badan, potongan rambut pendek menonjolkan fitur wajahnya yang gagah, dan di matanya muncul kilatan khusus. "Anda terlihat memukau," desah Aurora, merasa jantungnya mulai berdetak lebih cepat. "Anda juga sangat cantik," jawabnya tulus, sambil menatap gaun malamnya yang berwarna zamrud. "Aneh sekali," pikirnya. "Sepertinya aku mulai benar-benar merasa gugup." Kemunculan pasangan itu di aula menimbulkan efek bom meledak. Semua mata tertuju pada mereka. Terdengar bisikan terkejut. "Astaga, siapa pria ini? Pasangan yang luar biasa. Dari mana dia berasal?" Namun yang paling terkejut adalah seorang wanita paruh baya bergaun biru tua. Melihat Satria, ia tiba-tiba pucat dan memegang dadanya. Sashaku, apakah itu kamu?" bisiknya sambil melangkah maju. Satria terpaku. Aurora merasakan tangan Satria menegang. "Selamat malam, Ibu," ucapnya pelan. Aurora kebingungan memandang bergantian antara keduanya. "Ibu? Jadi ini ibunya?" Penyanyi opera terkenal Elina Kartika? Keheningan mencekam menyelimuti aula. Elina Kartika, diva teater opera agung, menatap putranya dengan campuran sukacita dan kengerian. 3 tahun. Suaranya bergetar. 3 tahun kami mencarimu. Setelah kejadian itu, bukan di sini, Ibu. Satria memotong perkataannya dengan tegas. Ayah Aurora, Agung Wijaya, sudah bergegas mendekat. Wajahnya menunjukkan keheranan yang luar biasa. "Ibu Elina, jadi, pria muda ini," Agung memulai. "Putra saya." Penyanyi itu mengangguk sambil menegakkan tubuh. "Satria Yudhistira, mantan mayor pasukan khusus." "Yudhistira?" Aurora berseru dalam hati. Pahlawan yang menyelamatkan Sandera itu, tapi dituduh secara tidak adil? Kisah Satria Yudhistira 3 tahun lalu menggemparkan semua berita. Seorang perwira brilian, ia memimpin operasi pembebasan Sandera. Semua Sandera berhasil diselamatkan. Tapi beberapa orang berpengaruh terlibat dalam kejahatan itu. Satria berusaha disuap, diancam. Ketika ia menolak bungkam, karirnya dihancurkan dengan tuduhan penyalahgunaan wewenang. "Saya tidak bisa bertindak berbeda," katanya pelan kepada ibunya. "Tapi saya tidak ingin ibu melihat bagaimana putra ibu diinjak-injak." "Bodoh," bisik Ibu Elina di tengah air mata. "Kami seharusnya bisa membantu. Saya harus menyelesaikannya sendiri. Dan sekarang sepertinya waktunya telah tiba."
Ia memandang seorang pria jangkung beruban berseragam jenderal yang baru saja masuk aula. Melihat Satria, pria itu tertegun, lalu melangkah pasti menuju kelompok mereka. Yudhistira, suaranya menggelegar. Akhirnya, Jenderal! Satria berdiri tegak dalam posisi siap. Istirahat di tempat, Mayor. Lebih tepatnya, Letnan Kolonel. Restorasi pangkat sudah ditandatangani kemarin. Semua tuduhan telah dicabut. Bisik-bisik keheranan menyebar di seluruh aula. Aurora merasakan jantungnya berdebar kencang. Orang-orang itu, apakah mereka sudah ditangkap? Tanya Satria pelan. Ya, dokumen-dokumen Anda sangat membantu. Sekarang Anda bisa kembali bertugas. Jadi ini sebabnya ia berada di jalanan. Aurora mengerti. Ia bersembunyi, mengumpulkan bukti. Satria, suara berwibawa Agung Wijaya terdengar. Saya harus meminta maaf. Perusahaan saya waktu itu menolak memberikan dukungan kepada Anda karena tekanan tertentu. Saya mengerti. Satria mengangguk. Anda melindungi bisnis Anda. Meskipun begitu, Agung ragu sejenak. Izinkan saya menebus kesalahan. Kami baru saja membuka lowongan kepala keamanan. Aurora menahan napas. Peristiwa-peristiwa berkembang dengan kecepatan luar biasa. Benarkah ayah menawarkan pekerjaan kepada orang yang baru pertama kali dilihatnya? Meskipun begitu, reputasi dan tindakannya sudah berbicara sendiri. Maaf, Aurora menyela, sadar ini saatnya atau tidak sama sekali. Tapi saya harus menjelaskan sesuatu kepada semua orang. Saya mengundang Satria sebagai tunangan saya. Tapi, sebenarnya kami baru bertemu 3 hari yang lalu ketika dia menyelamatkan saya dari perampok di gang itu. Terdengar seruan terkejut di seluruh aula. Saya tidak tahu siapa dia. Saya hanya melihat seseorang yang tanpa berpikir 2 kali, langsung menolong orang asing. Satria menatapnya dengan ekspresi yang sulit dimengerti. Nak, kamu sudah gila, desis Agung Wijaya. Mengundang orang asing yang ternyata adalah seorang pahlawan dan orang jujur. Aurora mengakhiri dengan tegas, menatap mata ayahnya lurus-lurus. Dan saya tidak menyesal sama sekali. Ini hanya permainan, tambahnya dalam hati dengan rasa sedih yang tiba-tiba. Izinkan saya juga mengatakan sesuatu. Satria melangkah maju. Saya menerima tawaran Aurora karena dia mengingatkan saya apa artinya menjadi manusia. Ia berbalik menghadap Aurora. 3 tahun saya hidup seperti bayangan, tidak percaya pada siapapun. Dan Anda tanpa tahu apa-apa tentang saya, menawarkan bantuan, percaya pada saya. Aurora merasa air mata mulai menggenang di matanya. Saya tidak bisa berpura-pura menjadi tunangan Anda, lanjutnya. Tapi jika diizinkan, saya ingin mendekati Anda sungguhan. Keheningan total menyelimuti aula. Jantung Aurora serasa berhenti berdetak. Ia menatap mata cokelat yang baik itu, dan mengerti. Dalam 3 hari ia sudah jatuh cinta. Aku bersedia, bisiknya. Ibu Elina terisak dan menekan sapu tangan ke matanya. Agung Wijaya tampak tercengang, tapi di matanya muncul rasa hormat. Jenderal Pranoto berdehem. Yudhistira, saya izinkan Anda memulai tugas seminggu lagi. Sementara itu sepertinya Anda punya urusan yang lebih penting. Apakah ini benar-benar terjadi? Pikir Aurora. Atau aku akan segera bangun. Orkestra mulai memainkan waltz. Satria mengulurkan tangan pada Aurora. Bolehkah saya mengajak Anda menari? Mereka berputar dalam tarian, tidak mempedulikan tatapan kagum para tamu. Anda luar biasa, katanya pelan. Tahukah Anda, sebenarnya saya hanya ingin menolak tawaran Anda. Mengapa berubah pikiran? Sesuatu di mata Anda. Ketulusan dan kebaikan itu, saya sadar. Aurora bersandar di bahunya. Padahal saya pikir saya harus membujuk Anda lama. Aneh sekali, pikirnya. Apa yang dimulai sebagai permainan, berubah menjadi sesuatu yang nyata. Menjelang tengah malam, sebagian besar tamu sudah pergi. Rumah mewah itu perlahan kosong. Bu, jangan begitu, kata Satria pelan kepada ibunya. Ini salah saya sendiri. Seharusnya saya percaya pada keluarga. Sekarang kamu akan tetap tinggal? Satria memandang Aurora yang sedang berbicara dengan ayahnya dengan penuh semangat. Ya,
Sekarang saya punya alasan. Sementara itu, Agung Wijaya memberi nasihat pada putrinya. Ini gila, tapi saya lihat dia orang yang layak. Larut malam, Satria mengantar Aurora pulang. Mereka berjalan kaki, menikmati udara sejuk dan keheningan malam. Tahukah Anda, katanya, saya benar-benar hanya ingin membantu Anda. Dan pada akhirnya Anda menyelamatkan saya untuk kedua kalinya. Satria tersenyum. Membuat saya kembali hidup. Anda juga menyelamatkan saya. Bukan hanya dari perampok, dari kesepian, dari hubungan palsu. Mereka berhenti di depan pintu masuk apartemennya. Di bawah cahaya lampu, salju tipis berjatuhan, salju pertama tahun ini. Bolehkah? Bolehkah saya datang besok? Tanya Satria. Suaranya terdengar sedikit ragu. Saya akan menunggu, jawab Aurora singkat. Pagi harinya semua surat kabar penuh dengan berita utama. Pewaris kerajaan Wijaya menemukan cintanya. Perwira pahlawan kembali dari bayangan. Kisah paling romantis tahun ini. Aurora meletakkan koran dan mendekati jendela. Di luar, salju turun, menutupi kota dengan selimut putih. Telepon berdering. Itu adalah Ibu Satria. Sayang, terima kasih. Kamu mengembalikan putraku. Ibu Elina, ini takdir. Saya hanya berada di tempat yang tepat. Tidak, sayang. Kamu adalah orang yang tepat. 1 jam kemudian bel pintu berbunyi. Di ambang pintu berdiri Satria. Dengan jaket biasa, membawa seikat bunga liar. Dari pinggiran kota, katanya malu-malu. Yang terakhir tahun ini. Bunga-bunga itu indah. Aurora menghirup aromanya. Silakan masuk. Saya pikir bagaimana kalau kita jalan-jalan saja, tanpa resepsi sosial dan kamera. Dengan senang hati, tunggu sebentar, saya ambil mantel yang lebih santai. Akhirnya, pikirnya, bisa menjadi diri sendiri. Bisa bersama begitu saja. Mereka berjalan-jalan di jalanan yang tertutup salju, membicarakan segala hal. Satria bercerita tentang tugasnya, tentang bagaimana ia mengumpulkan bukti melawan para penjahat. Sulit sekali memulai semuanya dari nol, ia mengakui. Tapi saya tahu, kebenaran harus terungkap. Dan sekarang apa yang Anda rasakan? Seperti terbangun dari tidur panjang. Dan ia ragu-ragu. Seperti bertemu dengan seseorang yang bahkan tidak pernah saya impikan. Aurora berhenti menatap matanya. Tahukah Anda, saya juga tidak percaya pada pertemuan seperti ini. Saya pikir di dunia saya hanya ada hubungan yang penuh perhitungan. Betapa salahnya saya. Pikiran itu melintas. Mereka tiba di gang yang sama, tempat mereka pertama kali bertemu. Salju mengubahnya menjadi tempat yang ajaib. Lucu sekali. Aurora tersenyum. Disinilah semuanya bermula. Dan di sini, saya ingin bertanya. Satria meraih tangannya. Maukah Anda mengizinkan saya berada di sisi Anda? Sungguhan? Tidak berpura-pura? Apakah Anda yakin? Tanyanya pelan. Dunia kita sangat berbeda. Saya tidak pernah seyakin ini akan apapun. Salju turun semakin lebat, menciptakan tirai seperti dongeng di sekitar mereka. Ya, bisik Aurora. Saya ingin Anda berada di sisi saya. Satria menariknya mendekat, dan bibir mereka bertemu dalam ciuman pertama yang nyata. Waktu seolah berhenti. Di suatu tempat di kejauhan, lonceng berdentang. Orang-orang bergegas mengurus urusan mereka. Salju berputar-putar. Sementara itu, mereka berdiri di tengah gang itu, tempat takdir mempertemukan mereka 3 hari lalu, dan mengerti, terkadang 1 hari bisa mengubah seluruh hidup. Katanya, cinta sejati datang tak terduga. Seringkali memilih jalan yang paling tak terduga untuk menyatukan 2 hati. Salju berputar-putar di atas Moskow, persis seperti setahun yang lalu. Aurora berdiri di dekat jendela kantornya, memperhatikan cincin di jarinya. Bulan-bulan terakhir berlalu bagai sehari. Satria memimpin bagian keamanan perusahaan Wijaya dan sepenuhnya mengubah sistem perlindungan. Pengalaman militernya dan kejujurannya dengan cepat mendapatkan rasa hormat dari rekan-rekan kerja. Dering telepon menyela lamunannya. Nak, kita punya masalah. Suara ayahnya terdengar cemas. Kamu ingat orang-orang yang dilawan Satria dalam kesaksiannya? Mereka keluar dengan jaminan.
Jantung Aurora menciut. Apa? Bagaimana mungkin? Uang, koneksi. Mereka sudah mulai menekan para saksi. Dan saya takut. Jangan sampai terjadi lagi, pikir Aurora dalam hati. Kita tidak boleh kehilangan semua yang sudah kita dapatkan. Malam harinya, di apartemen baru mereka terjadi percakapan serius. Saya tidak akan pergi kali ini, kata Satria tegas. Cukup sudah berlari. Sasha, mereka berbahaya. Aurora meraih tangannya. Bagaimana jika? Dengar, ia menariknya mendekat. Setahun lalu saya sendirian. Sekarang saya punya kamu, keluarga, pekerjaan. Ada sesuatu yang harus saya lindungi. Bel pintu berbunyi. Di ambang pintu berdiri Ibu Elina. Saya sudah tahu semuanya. Kali ini kita akan menghadapinya bersama. Di belakangnya muncul Agung Wijaya. Dan saya punya rencana. Inilah kebahagiaan sejati, pikir Aurora. Ketika kamu tidak sendirian dalam perjuangan. Rencana itu ternyata berani. Agung Wijaya mengadakan konferensi pers, menyatakan dukungan penuhnya untuk Satria. Ibu Elina menggunakan koneksinya di dunia budaya untuk menarik perhatian publik. Biarkan mereka mencoba menyentuh pahlawan ini dengan resonansi seperti itu. Agung menyeringai, namun kejutan utama menunggu di depan. Di konferensi itu, datang prajurit-prajurit lain yang pernah bertugas bersama Satria. Mereka juga memutuskan untuk menceritakan kebenaran. Bisa bayangkan, Satria tersenyum, memeluk Aurora. Saya pikir saya sudah kehilangan segalanya. Ternyata, hidup baru saja dimulai, bisiknya. Dan itu akan indah, karena kita bersama.